Oke guys, jadi hari ini kita selamat datang di Cryptorize. nah, kelas ya kan. Cryptorize adalah kelas. Kali ini kita ngomongin apa ya? Cryptorize adalah Kelas. oh, kelas. Keras. Keras apa kelas? Dua-duanya kelas dan Yaudah, kelas. yaudah, siap. Kan rise, kan Ya, ras, oh, iya, gitu. iya, Rise siap, dan siap. kelas. Siap. Nah, kali ini kita juga sebenarnya nggak tahu kita ngomongin apa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bingung, tinggal ngomong aja di kolom komentar. Kan ini kan kita nggak live ya guys. Jadi ya udahlah. Ngomongin apa sih gitu. Iya, Jadi sekarang dunia kripto tuh lagi ada apa sih? Gue pengen nanya dah. Aduh, banyak, Lagi Pak. ada apa nih? Gue lihat katanya kan si itu siapa sih si pencipta kripto? Satoshi. Satu Iya. Nakamoto. Dia kenapa sih tidak mau mengeluarkan identitasnya? Coba Iya. pendapat lu gimana? Lu dulu lah. Jangan gua mulu. Kan lu ininya kan. Lu dulu. Gini lah, pendapat gue pribadi ya, kenapa si Satoshi ya, si abang Satoshi ini dia nggak nunjukin dirinya itu adalah ya dia pengen ninggalin legacy, Pak. Apa mau ninggalin apa? Warisan. Legacy. Oh, iya. Indo lah, kita Indo Pride, Legacy, ya, bro. ya, Oh iya, oke, Dan- aman. Ya intinya udah itu dong. Dia pure kayak gitu. Dan kemungkinan besar sih dia udah mati ya. Hah, sumpah lu. Probability-nya Lah terus yang lanjutin itu siapa anjir? Nah, bareng-bareng. Aduh, ini baru lanjutin lah. jadi gini. Kalau tadi kan si Noel bilang kalau si Satoshi ini mau ninggalin warisan gitu ya. Iya. Kalau yang gue lihat adalah sebenarnya kan Bitcoin ini pertama kali muncul tuh white paper atau kayak ibarat artikel lah karya ilmiahnya tuh landasannya di 2008. Itu di zaman kita tuh lagi apa namanya itu lagi krisis keuangan. ekonomi ya Iya, krisis keuangan. Iya. secara global gitu. Dan Satoshi ini kayaknya emang sengaja banget buat ngerevolusi dunia ekonomi lah, finansial kayak yang lebih baru gitu. Ibarat sebagai perlawanan lah. Nah, kenapa Satoshi itu samarin namanya? Karena kalau kita lihat dari teknologi Bitcoin sekarang nih, ini tuh bener-bener apa ya? Dia itu kan sifatnya gak dikontrol sama siapa-siapa ya, gak kayak bank gitu. Bank dunia yang bisa nyetak uang gitu, yang bisa ngontrol sistem perbankannya. Sedangkan Bitcoin ini ibaratnya versi yang gak dikontrol siapa-siapa, bener-bener semua orang tuh punya hak masing-masing. Kalau misalkan dia sampai munculin namanya, kemungkinan besar, ya dia diburu gak sih? Iya, Bener mati dong. itu. Habis Karena itu. apa? Karena dia ngancem nih. Ibarat sistem ekonomi yang udah dibuat sama orang-orang yang berjas Sebelumnya, hitam ya. lah, itulah yang kita sebut berjas hitam kalau kata si Timothy Ronald lah, ibaratnya disebut. Nah, makanya menurut gua kenapa dia menyembunyikan namanya gitu, pakai identitas Identitasnya. samaran gitu, Satoshi Nakamoto gitu kan. Itu orang Jepang dong ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Katanya sih ada rumornya tuh dia tuh orang Amerika. Aduh, siapa namanya? Tahu enggak gua? Yang gondrong. Tahu enggak? Lupa. Apa lupa lah. Tapi juga kemungkinan katanya dia udah meninggal. Kenapa? Ya karena sih kalau dari sisi manusiawi ya, bayangin lu bikin aset nih harganya udah sampai 100 ribuan dolar, udah jadi top 5 aset di dunia gitu. Terus lu nggak muncul, mustahil nggak sih? Iya, Iya. mustahil. Dari segi pasti mau diakuin dong, Iya. mau ngaku dong. Bahkan kenyataannya banyak yang ngaku-ngaku bahkan. Oh, Jadi iya. iya banyak yang ngaku Tapi- gue Satoshi, tapi tapi merinding ternyata nggak terbukti gitu. Ya merinding sih, siapa ya kira-kira ya? Apa itu. itu gua? Sebenarnya Oh. itu gua guys. Ini sebenarnya ini Satoshi Nakamoto nih, diem-diem tinggal di Jakarta Utara. Iya, sebenarnya Tapi itu bener gua. juga sih. Tapi maksud gua dia maksudnya gimana ya? Gua kayak merinding gitu loh, kayak dia kok kayak tulus banget bikinnya ya. Kayak bikin sistemnya kayak jadi tulus gitu. Sebenarnya itu di antara dua sisi. Kenapa? Yang pertama mungkin kelihatannya tulus ya dari segi Iya. manusianya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya Bisa dia aman menunjukin ya? diri, dia mati. Iya sih. Iya. Dia Kalau ketahuan secara on chain dia narik terus habis ketahuan dia nariknya kemana, mati dia pasti. Iya lagi. ini half ini. Ya Kalau Halvin pernah ya. dengar tuh. Itu Halvin yang diinin sama si Timothy kan. Iya. Disebut Kenapa? katanya itu dia apa si Satoshi Nakamoto itu dia, dan dia juga udah nggak ada orang, udah meninggal juga. Udah meninggal juga. Mm-mm. Jadi yang nerusin itu siapa? Nah, jadi sebenarnya ini gue mau ngutip kata-kata Timothy Ronald ya. Bitcoin itu bukan diciptain di oke lah si Satoshi Nakamoto ini yang ibarat yang bikin landasannya gitu. Kayak aturannya ntar gimana waktu di coding, tapi yang nggak coding nantinya itu bukan dia sebenarnya. Terus siapa? Itu kumpulan programmer di seluruh dunia gitu. Jadi mungkin buat bahasa teknisnya tuh open source, artinya ya bisa dimodifikasi sama siapapun asalkan emang berdasarkan kesetujuan bareng-bareng gitu. Jadi emang ini tuh dibikin, di coding sama ribuan lah program, ribuan lah ya, harusnya sih ribuan ya, ribuan programmer di seluruh dunia gitu. Jadi makanya kalau dibilang gak ada yang ngontrol, ya bener-bener gak ada yang ngontrol satupun. Karena kalau misalkan nih, anggap aja Bitcoin ini mau ada perubahan di codingannya,
itu semua programmer itu harus setuju. Kalau ada yang nggak setuju, Berarti mereka ada grup ya dong. ada. Tapi mereka tuh ibaratnya apa ya, tersebar di seluruh dunia gitu. Hmm. Jadi nggak ada tuh satu negara yang bisa kontrol. Kayak anggap aja nih, waktu itu kan Cina nge-ban Bitcoin ya. Enggak, maksud Tahun- gue gini, terus perintahnya tuh dari siapa? Perintah apa tuh? Misalkan mau ngupgrade nih, mau bikin fitur jadi gini, itu perintahnya dari mana? Nah biasanya kalau kayak gitu, itu tuh entah ada yang programmer yang ngusulin gitu. Oh, Nah kita terus harus nanti bikin kayak ini. direvisi bareng-bareng gitu, kayak dirapatin bareng-bareng. Aneh sih, menurut gue aneh sih. Kenapa anehnya tuh? Ya aneh aja, masa nggak ada yang maksud gue kayak bayangin deh banyak kepala, terus kayak terus yang ngambil keputusan siapa, kayak nggak ada ketuanya gimana ceritanya? Justru itu nilai dari Web3 ini gitu. Kesepakatan Bahasanya bersama kan, 50 iya. 1. Ya itu justru yang Orang menurut bersama. gue aneh, yang menurut gue kayak mungkin kita belum nyampe kita ya kayak Tritunggal tuh kalau kita nggak tahu ya udah lu kayak nggak bisa menerka-nerka, ya kan, terbatas kan. Apanya nih maksudnya terbatas? Ya lu kan nggak tahu aslinya kayak gimana faktanya. Emang mungkin secara logika manusia kayak gitu Coba aja sih. terjadi? Coba Gini lu loh. jawab. Mungkin gini ya Pak, kenapa ini tuh kelihatan kayak menerka-nerka? Enggak gini, samanya kayak gini. Kita kalau misalnya pengen kerja sama, ini ada keputusan yang harus diambil, harus diambil nih, iya atau enggak, pasti kan kayak gitu ya, iya atau enggak. Nah di situ enggak ada namanya ketua kelompok, tapi Betul. adanya orang yang proaktif, Terus, orang-orang yang ingin melindungi Bitcoin itu sendiri sebagai sekarang tuh sebutannya sebagai store of value, sebagai yang melindungi nilai dari Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, terus gimana cara supaya Bitcoin itu bisa tetap running, terus habis itu tadi apa? Dikembangin ya ibaratnya ya. Supaya dia bisa terus dikembangin, ya karena mereka udah dalam tanda kutip bahasa kasar gini, mereka udah pecuan dari Bitcoin. Mereka juga adalah seorang programmer. Ya mereka pengen supaya Bitcoin ini aman dong. Gimana caranya supaya aman? Ada banyak inovasi-inovasi baru supaya bikin Bitcoin ini semakin aman, semakin aman, semakin aman dan semakin aman. Ih mas gua tuh kayak kan kita nggak tahu faktanya kan. Enggak, ini tercatat. Ini cara Tercatat secara Iya, tadi mana? blockchain. Ada, Blockchain. jadi Kita bisa ada. ngecek, kita bisa ngecek. karena tadi tuh sistemnya dia itu open source, jadi semua orang tuh bisa lihat codingannya, Oh iya. tapi nggak bisa di ngotak-atik asalkan Ada kalau nggak yang persetujuan bersama ya, tadi. kesepakatan. Oh. Konsensus Itu. bersama. Jadi ibarat nih, kayak contohnya Bitcoin tuh jumlahnya maksimalnya cuma ada 21 juta koin. Iya. Itu bisa dilihat codingannya open source gitu. Bener-bener orang bisa verifikasi gitu. Oh iya bener nih, di codingannya tuh emang segini gitu. Sekarang udah berapa koin? Sekarang tuh masih 19 juta gitu. Ini Jadi 21 lagi. juta tuh masih ibaratnya gini, Bitcoin itu tuh goyang tiba-tiba langsung banyak gitu. Kayak uang deh. Uang yang kita pegang itu rupiah, itu kan dicetak terus-menerus kan. Iya. Nah, anggap Bitcoin tuh anggap aja kayak ditambang terus-menerus. Nah, sampai mentok keluar 21 jutanya itu di tahun 2140 nanti, masih 100 tahun lagi. Masih lama gitu ibaratnya. Nah, sekarang masih di sekitar 19, berapa juta gitu yang beredar koinnya ibaratnya. Beredar Gitu. pakai S. Coba kalau dari lu gimana, Pak? Gini, yang mungkin yang mesti jadi pandangannya tuh adalah gini Pak. Ini bukan masalah tentang Bitcoinnya open source atau gimana-gimana, enggak. Tapi POV yang pengen diangkat itu adalah ya Bitcoin ini adalah kesepakatan bersamanya itu. Maksudnya gini loh. Kayaknya kok kita kesini ya? Gak apa-apa, nggak random aja udah. Random aja. Ya nggak, santai ya, kita kemana guys? Kita juga nggak tahu sebenarnya kita kemana, kita jalan-jalan aja. Iya. Sudah, oke Den. Nah tadi nyampe apa sih? Yaudah intinya jangan maksa ngasih. Ya elah lu meragukan skill gua, Bos. Lanjut Meragukan ya, Bos. lanjut ke distract kan. Lanjut. Susahnya. Nah, Nih, yang nonton bingung nih, apa nih? Mau menanti sih. Tuhan. Sorry Bang. Sorry Bang. Sumpah Ren, ini kalau misalnya jadi pemotor juga ini langsung geplak pala situ kayaknya nih. Geplak mobil lah. Menanti. Ya maaf. Nah gitu, oke. Terus Menanti mana? itu depan. Ini menanti. Itu Oh iya menanti. Mana? di atas ya? Di atas ya? Iya di atas ya. Di atas ya? Wah, Iya, ini ada di atas. menanti. Menanti apa sih sekarang menunya? Gua pengen cemilan itu tuh enak Oh, yang pop ya. Iya. Promosi aja kita iklan Oh coy. iya guys, intinya Jerome gitu. nih buat lu ya. Nanti mau mesen menanti dulu. Nah, intinya gitu Lanjut. guys.
Jadi Bitcoin itu sebenarnya Ini keindahan nggak dari apa-apa kayak gitu tadi. nggak apa-apa, nggak ada sih, nggak ada Ya, nggak ada aturan. Kita ya. kita nggak di endorse ya teman-temannya. Kita nggak terima, nggak sih. Kita nggak terima, nggak, guys, kita terima endorsean. Endorse Kita terima dong, endorse. Enggak sih. Kita belum kayak itu ya. Kita belum Kita kayak terima itu ya. endorsean. Kita masih terima sih. Oh itu. Enggak apa kamu. Nah. Emang enak sih itu. Oke, terus yang turun dari antara kita siapa? Oh, Oke. Ntar ya guys. Oh gitu ya langsung ya. Nah tadi nyampe mana sih? Nyampe lupa tadi ngomongin apa sih? Bitcoin. Ya udah intinya sih. Bisa. Inti dari Bitcoin itu kesepakatan bersama, itu adalah uang di mana itu kita sepakatnya bareng-bareng. Itu sebenarnya poinnya. Iya. Bukan Iya. masalah sebenarnya kalau misalnya kita lihat di teknis mah open source segala macam, tapi kalau dari segi fundamentalnya uang yang kita semua itu nggak dimiliki oleh siapapun, nggak dikuasain oleh siapapun, nggak di apa ibaratnya ya, nggak dikuasain sama siapapun, nggak di apa sih sebutannya bisa tuh apa ya, nggak dikuasai oleh siapapun, Ya, yang nggak ada yang tidak kontrol lah. nggak gitu ya. nggak dikontrol siapapun, itu Bitcoin. Iya. Dan setiap perubahan dalam Bitcoin itu ya kesepakatan dari orang-orang yang sebagai programmernya itu sendiri, sebagai orang yang emang punya Bitcoinnya sendiri gitu. Dan ini nggak scam karena ada blockchain itu. Iya. Kenapa Ya. nggak bisa kenapa ibaratnya kenapa bisa dibilang nggak scam? Ya karena kita semua tahu apa yang terjadi di Bitcoin. Semua orang, semua para founder, semua para project founder, semua yang menaruh uang mereka di Bitcoin, pasti mereka juga nge-subscribe dong apa sih semua perubahan yang terjadi di Bitcoin itu sendiri. Karena setiap ada perubahan itu tuh biasanya tuh ada proposal baru. Nah, setiap proposal untuk perubahan dalam semua Bitcoin, di dalam blockchain Bitcoin itu sendiri, pasti bakal dilihat sama para ya orang yang megang Bitcoinnya juga, karena kan mereka yang bakal menyetujui ini bakal dibolehin atau enggak gitu. Mereka sebagai stakeholders, kita juga contohnya deh, ketika misalnya pengen ada perubahan di dalam perusahaan, Mereka ibaratnya, sebagai stakeholders ya. iya orang semua yang megang Bitcoin itu stakeholders sebutannya. Tapi sebenarnya Bitcoin bentuknya apa sih? PT atau Nah, apa sih? sabar. Gue ngerasa kita akhirin dulu sampai sini nih. Oke. Karena kita kalau bahas Bitcoin spesifik nih, ini bisa lama nih, bisa 10 menit lebih. Ini kita udahin dulu nih. Oke. Baru kita next di video selanjutnya gitu ya. Oke Oke, guys. tunggu nih video nih. Kita langsung to the point.